Soal selanjutnya ialah soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini ialah relasi yang sesuai untuk diagram panah berikut adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari relasi yang berhubungan dari diagram panah berikut ini gitu ya. Artinya diagram panah ini tuh berarti dimulai dari A ke B gitu ya. Karena kan panahnya itu dimulai dari A. Nah, ini kan pangkalnya. Terus ujungnya itu yang panahnya ini gitu ya. Gitu. Jadi kita akan mencari relasi dari diagram A ke B gitu ya. Nah, inilah yang ditanyakan di soal. Oke, karena kita udah tahu nih apa yang ditanyakan di soal, sekarang kita lanjut ke penyelesaiannya. Oke, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu gitu ya definisi dari relasi ini gitu. Dan selain relasi juga kita harus tahu juga apa sih itu daerah domain, kodomain, dan daerah range. Karena ini itu berhubungan dengan relasi gitu ya. Oke. Sekarang kita coba ke kata relasi gitu ya, yang ini. Nah, relasi itu definisinya ialah hubungan antara daerah asal atau domain dengan daerah hasil atau range. Nah, bisa juga sih hubungan antara daerah asal atau domain dengan daerah kodomain gitu ya. Nah, gitu. Jadi bisa juga ini kita tulis dan daerah kawan gitu ya, karena biasanya daerah kodomain itu daerah kawan atau kodomain. Nah, itu. Oke. Jadi, kalau relasi itu kita akan menghubungkan gitu ya daerah asal dengan daerah hasil. Jadi, ibaratnya hubungannya itu kayak pasangan gitu ya. Pasangan antara daerah asal dengan daerah hasil gitu, atau pasangannya daerah asal dengan daerah kodomain gitu. Jadi berpasangan, artinya mempunyai hubungan gitu ya. Apa sih hubungannya itu gitu? Apa sih hubungan antara daerah domain dengan daerah hasil gitu? Nah, itulah yang disebut dengan relasi gitu. Jadi kalau misalkan ada kata relasi berarti ini tuh hubungan gitu ya. Apa sih hubungan antara ini dengan ini gitu. Jadi hubungan antara dua benda gitu. Kalau misalkan ada dua benda, tapi kalau ini karena ini itu daerah gitu ya, berarti daerah domain dengan daerah hasil atau daerah range, bisa juga dengan daerah kodomain gitu ya. Oke. Dimana karena ada kata daerah asal, yaitu domain, daerah hasil atau range, dan daerah kawan atau kodomain, kita harus tahu dulu gitu ya secara rinci gitu. Apa sih itu daerah domain, kodomain, dan daerah range gitu ya. Jadi kalau daerah domain itu adalah daerah asal panah tersebut gitu. Jadi daerah asal panah itu berarti titik awal panah itu di mana gitu. Di mana dia bisa memanah gitu ya. Gitu. Ibaratnya kalau kamu lagi memanah gitu ya. Berarti kan kamu harus berada di satu titik gitu ya untuk memanah sesuatu. Misalkan kalau kamu di hutan berarti kamu memanah misalkan hewan atau apa gitu. Nah gitu ya. Jadi daerah asal itu adalah daerah titik di mana kamu ingin memanah gitu. Nah gitu gampangnya. Jadi kalau kita perhatikan ini antara A dan B, berarti daerah di mana ini tuh tempat titik yang ingin memanah gitu ya. Daerah asalnya gitu, daerah titik di mana dia itu ingin memanah gitu. Yaitu daerah A gitu ya. Karena ini itu ingin memanah si B gitu ya. Nah, ini tanda panahnya. Jadi ini tuh titik di mana ia berdiri untuk memanah si B ini. Nah, jadinya karena ini itu tempat titiknya untuk memanah, berarti himpunan A ini itu adalah daerah domainnya. Nah, gitu ya. Nah, gitu.
Jadi, maka A adalah daerah domain karena dia itu berada di titik yang ingin memanah gitu. Atau anggota-anggota yang ada di A ini ingin memanah ke suatu tempat. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk daerah domain. Sekarang kita lanjut ke daerah kodomain. Nah, daerah kodomain itu adalah daerah kawan. Jadi, daerah kawan itu artinya juga bisa tempat sasaran panah dari daerah domain. Jadi, kalau kita lihat, di sini itu A ingin memanah si lingkungan B ini gitu ya. Nah, berarti himpunan B ini atau daerah B ini itu merupakan daerah dari kodomannya atau daerah kawannya. Jadi kalau biar lebih gampang nih ingatnya. Jadi kalau misalkan ini itu daerah domain, berarti kawannya berarti yang pasangannya yaitu B gitu ya. Jadi kalau A di sini berarti kawannya B gitu ya. Karena kan di sini cuma ada 2 daerah gitu ya, yaitu daerah A dan daerah B. Jadinya kalau daerah A ini adalah daerah domain, berarti kawannya berarti tinggal B. Karena kan cuma itu aja kawan si A gitu ya. Nah, gitu. Jadi, daerah kodomain adalah daerah kawan atau tempat sasaran panah dari daerah domain. Jadi, sasarannya itu ada di lingkungan B. Nah, itu ya. Jadi, kita bisa dapatkan bahwasanya B ini adalah daerah kodomain. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke daerah range. Nah, daerah range ini tuh artinya ialah daerah kodomain yang terkena sasaran panah dari daerah domain. Jadi ibaratnya kalau kamu ingin memanah gitu ya, misalkan kamu ingin memanah hewan atau apa gitu. Berarti yang terkena panah itu itulah yang jadi daerah range-nya gitu. Jadi kan ibaratnya kamu ingin memanah gitu kan. Nah, nggak semua gitu lingkungan yang kamu ingin panah itu kan kena gitu ya, hewan yang ada di lingkungan itu pasti ada di tempat sesuatu yang kena gitu. Misalkan di sini ini hutan. Nah, misalkan kita bagi 4. Nah, kan nggak mungkin semua ini kena panah gitu kan. Pasti ada di sini gitu. Jadi di daerah sini itu adalah daerah range-nya. Walaupun ini tuh daerah kodomain atau daerah sasaran kamu untuk memanah. Nah, gitu maksudnya. Jadi ibaratnya, ini kamu berdiri nih. Kamu berdiri ingin memanah. Mana nih? Memanah ke hutan ini misalkan. Tiba-tiba kamu dapat sasarannya di sini. Nah, ini itulah yang disebut dengan daerah range. Walaupun ini itu berada di lingkungan kodomain. Gitu ya. Tapi ini tuh tetap daerah range. Gitu. Artinya daerah yang terkena. Tepat terkena sasarannya atau tepat terkena panah. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini aku zoom gitu ya. Ini tuh kalau kita perhatikan di daerah kodomain pasti daerah B gitu ya. Nah, inilah dia. Nah, terus kita bisa lihat yang ada panahnya di sini, yaitu 2, 4, dan 6. Nah, berarti 2, 4, dan 6 ini merupakan daerah range. Gitu ya, karena daerah range ini tuh adalah angka yang terkena sasaran gitu, tepat terkena sasaran atau terkena panah gitu. Jadi daerah range itu bisa di daerah kodomain gitu ya, makanya seperti aku bilang tadi, relasi itu hubungan antara daerah asal yaitu domain dengan daerah hasil dan range, atau bisa juga dengan daerah kawan gitu ya. Oh ya, ini kapus. Nah, gitu. Gitu ya. Tapi kalau lebih spesifiknya ini tuh dengan daerah hasil gitu atau range gitu ya. Karena kan kita ingin menghubungkan daerah domain itu daerah yang ingin memanah dengan terkena panah. Nah, itulah relasi itu ya, karena gitu. Karena kan tadi bisa juga relasi juga bisa range gitu ya. Bisa juga di daerah kodomain. Makanya seperti aku bilang tadi bisa juga gitu hubungannya itu dengan daerah kawan gitu.
gitu ya, tapi lebih spesifiknya dengan daerah range, gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita bisa dapatkan daerah range-nya itu 2, 4, dan 6. Oke, sekarang kita lanjut ke bawah. Jadi, kalau misalkan kita tulis nanti hubungan relasinya, berarti kan tadi relasinya tadi seperti aku bilang di pertanyaan di awal tadi, itu adalah hubungan dari antara A dan B, gitu ya. Jadi relasinya itu dari A, dari titik awal dia memanah ke tempat sasaran, yaitu B, atau daerah kodomain, gitu ya, atau B-nya gitu ya. Jadi, kalau kita cari relasinya, jadi kalimatnya itu adalah daerah domain adalah titik-titik daerah range, di mana titik-titik ini adalah sesuatu yang menghubungkan antara A dan B. Gitu. Jadi, karena kita ingin mencari relasinya, berarti kita harus uji coba gitu, opsinya, gitu ya. Karena kan kita bisa sebetulnya buat kalimat kita sendiri, tapi kan ini pilihan ganda gitu ya. Jadi di sini ada kata faktor dari, lebih besar dari, kurang dari, atau kelipatan dari. Jadi kita harus uji satu-satu gitu opsinya gitu. Tapi kalau kalian bisa buat kalimat sendiri juga gak apa-apa gitu ya. Itu lebih bagus lagi gitu. Cuman karena ini pilihan ganda, jadi kita uji satu-satu gitu opsinya supaya kita cari yang benar gitu ya. Karena kan kita mau cari relasi yang tepat gitu ya. Berarti kita cari opsi yang benar gitu. Berarti cuma satu jawabannya gitu ya. Oke. Di sini kalau kita perhatikan opsi A, yaitu faktor dari. Nah, berarti kalau kita hubungkan ke kalimat ini, berarti A-nya kan tadi daerah domain, gitu ya. Terus tadi range-nya daerah B, gitu ya. Seperti aku bilang tadi. Yang ini tadi. Ini tadi daerah domain adalah A, terus tadi daerah range itu berada di daerah kodomain, yaitu daerah B, gitu ya, yang ini. Oke, di sini biar lebih paham lagi, di sini aku tulis gitu ya. Maka B adalah daerah range. Nah, gitu ya. Tapi ini lebih spesifik gitu ya. Lebih spesifik. Waduh, tulisannya jelek banget gitu ya. Oke. Nah, gitu ya maksudnya. Nih. Nah, gitu. Makanya di sini kita bisa tulis range-nya itu adalah daerah B gitu ya. Karena tadi daerah B ini itu berada di daerah kodomain gitu ya. Jadi range-nya ini berada di daerah kodomain. Nah, gitu. Makanya di sini aku tulis. Jadi A ini adalah faktor dari range B. Gitu ya. Jadi di sini aku tulis range B langsung karena biar lebih paham gitu ya. Dan ini juga biar lebih spesifik gitu kelihatannya. Soalnya kalau kita tulis B, berarti ini tuh kelihatannya seperti kodomain, bukan domain. Bukan range maksudnya. Gitu. Gitu ya. Jadi kita ambil kalimatnya itu dari sini, gitu ya. Daerah domain adalah titik-titik daerah range, di mana kalau kita hubungkan berarti dari A ke B gitu ya, dari titik panah ke tempat sasarannya, yaitu daerah B. Jadinya A itu adalah titik-titik range B, gitu ya, dari range daerah kodomain, gitu. Jadi kalau kita perhatikan opsi A, yaitu faktor dari. Nah, berarti A ini adalah titik-titiknya itu adalah faktor dari range B. Gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, yang titik awal panah ini 3. Nah, terus kita hubungan ke panahnya, yaitu 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini, 3 dan 2 ini, berarti 3 ini itu bukan faktor dari 2. Gitu ya. Karena kan faktor itu kan berarti bilangan yang habis membagi suatu bilangan yang lain. Nah, berarti kalau kita perhatikan, karena ini tuh 3 bukan faktor dari 2, berarti ini tuh 2 itu nggak bisa dibagi 3. Karena hasilnya itu pecahan. Bukan bilangan bulat.
Jadi hasilnya itu biar lebih gampang, bilangannya itu desimal. Nah, kalau desimal berarti itu bukan faktornya gitu. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau kita lanjut, ini aku hapus dulu. 5. Berarti panahnya ke 4. Berarti range-nya 4 gitu ya. Oke. Berarti 5 dan 4. Nah, berarti kalau kita hubungkan, 5 ini tuh juga bukan faktor dari 4. Karena kalau kita bagi 4 dan 5, berarti ini tuh nggak habis dibagi 5. Gitu, jadinya hasilnya itu adalah bilangan desimal. Nah, kalau desimal berarti bukan faktornya gitu. Jadi 5 itu bukan faktornya. Nah, gitu ya. Terus 7. Nah, 7 ini kalau panahnya ke 6. Nah, 7 ini kalau kita perhatikan, bukan faktor dari 6. Karena kalau kita bagi 6 dengan 7, berarti hasilnya itu bilangan desimal. Nah, kalau desimal, berarti 7 itu bukan faktornya. Nah, gitu ya. Nah, berarti karena ini tuh kenyataannya bukan faktornya, berarti ini tuh bukan jawabannya. Karena di sini kan A adalah faktor dari range B. Sementara kalau kita buktikan, ini tuh bukan faktor dari range-nya. Gitu. Jadi untuk opsi A ini itu salah. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke B. Yaitu lebih besar dari. Nah, simbol lebih besar dari itu tanda pertidaksamaan yang ini gitu ya. Oke, berarti kalau kita tulis kalimatnya seperti yang ini tadi, berarti A adalah, titik-titiknya itu adalah bilangan yang lebih besar dari range B. Berarti range dari daerah kodomannya. Gitu. Jadi kalau kita ambil lagi angka-angkanya, berarti di sini 3, berarti panahnya kedua. Nah, kalau kita hubungkan 3 dan 2 ini, 3 itu kan lebih besar dari 2, gitu ya. Berarti memenuhi untuk yang ini. Terus kalau kita ambil 5, terus kita ambil panahnya 4, gitu ya. Karena kan panahnya 4 tuh. Oke, di sini aku coba hapus supaya lebih gampang. Ini 5, gitu ya. Terus panahnya kan keempat. Nah, berarti kalau kita hubungkan, 5 ini itu kan lebih besar dari 4. Nah, berarti termasuk gitu ya angkanya. Nah, terus 7. Kita hubungkan ke 6. Nah, 7 ini kan lebih besar dari 6. Berarti kan memenuhi. Artinya, bilangan yang ada di daerah A ini memenuhi, yaitu bilangan yang lebih besar dari range yang ada di daerah kodomannya, yaitu daerah B. Yaitu 2, 4, dan 6. Gitu ya. Makanya, untuk opsi untuk opsi B ini, karena kalau kita buktikan benar, berarti jawabannya benar gitu untuk opsi B. Dan karena kita mau cari yang benar gitu ya, berarti jawabannya opsi B gitu. Nah gitu ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, berarti jawaban yang tepat itu opsi yang B gitu. Oke, karena di sini masih ada 2 opsi lagi supaya lebih mantap gitu ya buat kalian mempelajari materi relasi. Jadi kita akan bahas gitu ya. Jadi kita ke opsi yang C dan D gitu ya supaya lebih mantap lagi buat kalian yang ingin belajar. Oke. Untuk opsi C. Nah, di sini ada kata kurang dari. Nah, berarti kalau kita buat ke kalimatnya, berarti A adalah titik-titiknya itu adalah bilangan yang kurang dari range B. Nah, karena sebelumnya tadi ini tuh lebih besar dari gitu ya, berarti otomatis 3 ini itu pasti bukan kurang dari 2 atau lebih kecil dari 2 gitu ya. Karena kan 3 itu pastinya lebih besar dari 2. Dan kalau tanda pertidaksamaan lebih dari itu pasti lawannya ya kurang dari gitu ya. Jadi ibaratnya lawan kata besar berarti kecil gitu. Nah, kalau lawan katanya luas berarti sempit. Nah, berarti kalau lawan kata lebih dari atau lebih besar dari berarti lebih kecil dari lawannya atau kurang dari gitu. Jadi karena di sini itu 3 udah lebih besar dari 2, otomatis 3 itu pasti nggak mungkin kurang dari 2 atau lebih kecil dari 2.
Nah gitu, makanya untuk opsi C ini tuh otomatis salah gitu. Maka opsi C ini itu salah. Nah gitu ya. Nah sekarang kita lanjut ke opsi D, yaitu kelipatan dari. Berarti kalau kita buat kalimatnya, A adalah titik-titiknya itu adalah kelipatan dari range B. Yang ini. Nah, dimana kalau kita ambil angka-angkanya, jadi di sini kalau kita ambil 3. Oke, di sini aku bacakan gitu ya, karena nggak bisa ditandain. Oke, kalau kita baca, 3 ini bukan kelipatan dari 2, gitu ya. Jadi kalau kita ambil angka yang di atas tadi, jadi 3 itu bukan kelipatan dari 2. Oke, jadi yang ini. Nah, gitu ya. Nah, di sini 3 itu bukan kelipatan dari 2 gitu ya kalau kita hubungkan. Kenapa? Karena kalau kelipatan 2 kan pasti perkalian 2 gitu ya. Nah, perkalian 2 itu kan berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 gitu ya, perkalian 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan perkalian 2 misalkan 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6 gitu. 2 kali 4, 8. Nah, inilah dia. 2 kali 5, 10. Sampai seterusnya gitu ya. Jadi, kalau kita perhatikan, di sini tuh nggak ada angka 3 gitu ya. Karena kan setelah 2, 3 pastinya kan. Tapi ini setelah 2, 4. Nah, gitu. Makanya 3 ini itu bukan kelipatan dari 2. Nah, gitu ya. Jadi ini bukan kelipatannya. Terus 5. Tadi ada angka 5. Terus kita hubungkan ke 4. Oke. Nah, ini gitu ya. Kalau kita lihat di atas tadi. 5 dan 4. Nah, 5 itu kalau kita hubungkan lagi bukan kelipatan dari 4. Karena kelipatan dari 4 itu kan berarti 4 kali 1, 4. Nah ini, di sebelah kiri gitu ya. Nggak bisa pula ditanda ini. Oke, kira-kira gitu. Yang ini. Yang ini kok kita bisa lihat. Di sini tuh, kalau perkalian 4 kan 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3 gitu ya. Berarti kan 4, 8, 12, 16, sampai seterusnya. Dimana angka 5 ini tuh nggak ada di kelipatan 4. Karena kan setelah 4 itu pasti 5. Tapi setelah 4 ini 8. Makanya 5 ini bukan kelipatan 4. Gitu. Terus kalau kita ambil 7, berarti tadi kalau kita hubungkan panahnya ke 6. Nah, 7 ini juga bukan kelipatan dari 6. Karena kalau kelipatan dari 6 itu kan 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. 6 kali 4, 24. Nah, gitu ya, sampai seterusnya. Jadi kelipatan itu berarti perkalian 6. Nah, di mana 7 ini kan setelah 6. Nah, di sini nggak ada angka 7. Nah, setelah 6 itu kan pastinya 7. Tapi di sini setelah 6, 12. Makanya 7 ini bukan merupakan kelipatan 6. Makanya ini tuh nggak memenuhi gitu ya ke kalimat ini gitu. Makanya karena di sini itu pembuktiannya semuanya nggak memenuhi, berarti untuk opsi D ini tuh salah gitu. Nah gitu ya. Jadi untuk opsi C salah, untuk opsi D salah gitu. Makanya jawaban yang tepat itu ada di opsi yang B gitu ya tadi. Gitu. Oke, berarti jawabannya opsi B.